Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah saum, selamat menunaikan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kita awali perjumpaan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat karunia yang begitu melimpah yang Allah berikan kepada kita yang tanpa putus, baik nikmat yang dekat maupun nikmat yang jauh, baik nikmat yang melekat kepada diri kita maupun nikmat-nikmat yang datang dari luar diri kita. Nikmat yang sangat mahal harganya maupun nikmat-nikmat yang kita rasakan mungkin murah harganya, tapi semuanya adalah nilainya sangat tinggi, karena seluruh nikmat Allah itu sesungguhnya tidak akan pernah bisa kita hargai dengan harga-harga yang kita kenal di dunia ini. Kedua, sholawat untuk junjungan kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, bahagian berikutnya yang perlu kita perhatikan mengenai ibadah saum dan ibadah dalam bulan Ramadan terkait dengan tujuan yang hendak kita capai adalah masih seperti yang dijelaskan dalam Al-Baqarah 177, yaitu hubungan saum dengan kedermawanan. Kalau kita perhatikan ayat 177 itu, di sana ada kalimat bahwa yang disebut orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka itu dermawan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin welas asih. Karena kedermawanan orang-orang yang berhasil dibina dengan saum Ramadan ini, di sana disebutkan pada potongan ayat, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabil wasailin wa firriqab. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, berarti orang yang melaksanakan ibadah saum itu sesungguhnya sedang ditarbiyah oleh Allah agar supaya memiliki sifat kedermawanan. Istilahnya sakhawah, kedermawanan. Wa atal mala ala hubbihi, dia memberikan harta yang dicintainya. Kepada siapa? Kepada keluarga dekat, pada kerabat dekat, kemudian kepada fakir miskin, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada peminta-minta, kepada orang yang dalam perjalanan, ibnu sabil, kepada orang yang dalam perbudakan, hamba sahaya. Nah, coba kita perhatikan masalah kedermawanan ini pada istilah mala ala hubbihi, wa atal mala ala hubbihi. Jadi memberikan harta yang dicintai. Berarti kalau harta dicintai, ini pastinya bukan zakat. Sebab kalau zakat itu adalah sesungguhnya bukan harta kita. Artinya harta bagian orang lain yang ada pada harta kita, maka wajib dikeluarkan. Ini tentu pula ini bukan harta-harta yang sudah kita simpan di rumah, yang sudah tidak kita sukai lagi, bahkan kita sudah jarang menggunakannya. Apalagi misalnya barang-barang bekas yang sudah jadi rongsokan, bukan itu, tapi ini harta yang dicintai. Secara psikologi sebetulnya ada suatu perbedaan yang sangat nyata, bahwa apabila kita menyerahkan harta yang kita cintai, maka yang akan timbul nanti adalah cinta kasih.
Jika harta yang kita cintai yang kita berikan, maka akan timbul kasih sayang. Akan sebaliknya kalau yang kita berikan adalah harta-harta yang sudah tidak kita sukai. Karena pemberian kita kepada seseorang itu sebetulnya bukan hanya wujud materinya, tetapi bagaimana jiwa kita. Artinya kalau sesuatu diberikan dengan hati yang tulus, maka juga akan diterima dengan hati yang tulus. Nah, orang yang memberikan harta yang dicintainya tidak mungkin kalau dia tidak rela, kalau dia tidak ridho, kalau dia tidak tulus. Oleh karenanya bagi yang menerimanya juga akan sangat gembira sekali. Maka kemudian di sana digarisbawahi zawil kurba, pada keluarga dekat. Jadi keluarga dekat itu jangan diberi harta-harta yang tidak kita sukai, tapi berilah harta yang kita cintai. Begitu juga anak yatim, begitu juga orang miskin, begitu juga orang yang sedang dalam perjalanan, Ibnu Sabit, kemudian yang kehabisan bekal, ya. Kemudian begitu juga mereka yang peminta-minta. Peminta-minta maksudnya di sini kalau di dalam Ibnu Katsir itu dijelaskan bukan sekedar peminta-minta yang profesi. Ada peminta-minta sudah menjadi profesi, ya. Ini meminta-minta karena sebab sesuatu dia tidak bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pada umumnya orang, mungkin karena cacat fisik atau mungkin sudah tua, fisiknya sudah tidak mampu, ya. Kemudian wafir riqab, dan orang yang dalam perbudakan. Kita lihat dalam sejarah misalnya bagaimana Abu Bakar itu memerdekakan Bilal. Jadi Abu Bakar betul-betul menggunakan harta yang dicintainya, karena harus ditebus dengan emas entah berapa gram, entah berapa ratus gram pada waktu itu. Harta yang dicintai. Nah, ini saudara sekalian, jadi sehingga dengan demikian ibadah saum ini sesuatu yang luar biasa, ibadah yang luar biasa, yang pengaruhnya sangat besar kepada diri kita, kepada diri shaimin itu. Sehingga nanti salah satu indikator keberhasilan saum itu adalah meningkatnya kedermawanan. Kita sangat bersyukur, ya, tinggal di Indonesia ini yang budaya kedermawanan atau filantropi ini tumbuh dengan bagus dibandingkan dengan negara-negara lain seperti di Eropa, Amerika. Eropa, Amerika itu kalau di sana disebut filantropi, ya, kedermawanan itu. Jadi budaya filantropi ini sudah hilang. Karena di sana itu jaminan sosial semuanya oleh pemerintah. Kalau di negara kita ini karena mayoritas muslim, ini budaya filantropi ini adalah antar sesama. Dari saudara kepada saudaranya, kemudian seseorang kepada bibinya, kepada pamannya, pada kakaknya, ya, kepada teman-temannya. Namanya budaya filantropi. Sehingga di Indonesia ini walaupun diterpa krisis yang sudah sedemikian rupa pada tahun 98 itu, diperkirakan Indonesia ini akan pecah berkeping-keping, akan hancur, akan tetapi tetap eksis. Karena apa? Secara ekonomi bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini, di antara kekuatannya karena adanya budaya kedermawanan atau budaya filantropi masyarakat muslim khususnya. Mudah-mudahan kita berhasil dalam meraih kondisi ini selama bulan Ramadan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.